Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Uje. Dukung channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe, agar channel ini terus berkembang. Tanpa basa-basi kita lanjut ya gan. Bab 680, Mandi Darah. Teriakan seperti guntur membawa beberapa douki saat bergema di setiap sudut kota suci Jiama. Tak terhitung jumlah orang yang mengangkat kepala saat ini. Mereka melemparkan pandangan mereka ke arah tertentu. Douki yang terbit di sana seperti pilar langit yang bergelombang. Ya Fei, Hai Bodong, dan yang lainnya dari klan primer bergegas keluar dari aula. Ekspresi mereka sungguh-sungguh ketika mereka mengamati tempat di mana douki meletus. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya primer Tengsan dengan suara yang dalam. Apalagi yang bisa kita lakukan? Karena kita tidak ingin menyerah, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Hai Bodong dengan dingin mendengus. Udara dingin samar-samar menyelimuti tubuhnya. Di bawah penutup udara dingin ini, warna biru tua di matanya juga menjadi jauh lebih gelap. Semua orang dengarkan, jaga pos Anda dengan aman. Jangan panik. Tidak perlu melaporkan jika ada yang mengganggu. Bunuh saja. Wajah cantik Ya Fei sedingin es. Matanya mengandung kejahatan saat tangisannya yang dingin menyebar ke seluruh klan primer. Hai Bodong sedikit mengangguk ketika dia menyaksikan Ya Fei mengirimkan perintah dengan tertib dan dengan cepat menstabilkan situasi yang agak panik. Dia segera menyipitkan matanya dan dengan dingin mempelajari tempat di mana douki meletus. Kedua tinjunya di bawah lengan bajunya perlahan-lahan diperketat. Roan tua, Yunsan, karena kamu ingin menghancurkan klan primerku, aku yang lama akan melukai tulangmu dan membiarkanmu berdarah. Sementara anggota klan primer sedang menunggu dengan sungguh-sungguh. Seruan keras yang tegas tiba-tiba dikeluarkan dari tempat di kota suci Jiama tempat douki meletus. Semua orang di kota itu segera melihat sekelompok besar orang berjubah putih keluar ke segala arah dari tempat tertentu sebelum berlari dan bergegas di atas gedung-gedung kota. Ketika jubah putih berkibar di angin, gambar pedang awan khusus di atasnya memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi mereka sebagai orang-orang milik Misty Cloud Sect. Tidak terduga bahwa Misty Cloud Sect benar-benar mengirim gitu banyak orang. Tampaknya dia benar-benar ingin makan klan primer dalam satu gigitan. Cukup banyak orang menghirup udara dingin ketika mereka melihat jubah putih yang mengalir di atas bangunan seperti kutu. Segera ada rasa kasihan dan pemikiran miskin yang diberikan. Misty Cloud Sect benar-benar terlalu sombong untuk menyerang dengan keriuhan seperti itu. Unit jubah putih itu seperti semburan putih yang melonjak dari bagian utara kota. Akhirnya, mereka bergerak ke segala arah, mengelilingi tempat di mana klan primer berada. Momentum dan aura itu sedemikian rupa sehingga kemungkinan bahwa Misty Cloud Sect telah mengirim setidaknya 1000 orang. Skala seperti ini sebanding dengan pasukan berukuran kecil. Seluruh ibu kota menjadi seperti panci minyak mendidih ketika toren berwarna putih melonjak. Itu benar-benar berubah menjadi kegemparan. Tak terhitung banyaknya orang yang melompat ke atap dan tetap berada jauh di belakang arus deras ini. Akhirnya, mereka berhenti tepat ketika mata mereka dapat melihat klan primer ketika mereka mencari tempat dengan pandangan yang baik untuk mulai menonton acara besar ini yang paling sensasional di Kekaisaran Jiama dalam abad terakhir. 3 klan besar Kekaisaran Jiama telah didirikan di Kekaisaran cukup lama. Selama tahun-tahun ini, 3 klan besar telah menjadi semakin kuat dan klan biasa akan mengalami kesulitan melampaui mereka. Serangan Misty Cloud Sect pada klan primer tidak diragukan lagi tabrakan skala terbesar yang terjadi dalam Kekaisaran Jiama dalam beberapa dekade terakhir. Hati beberapa orang dipenuhi dengan rasa ingin tahu sehubungan dengan tabrakan antara yang kuat. Oleh karena itu, sebelum semburan putih Misty Cloud Sect telah tiba di klan primer, beberapa daerah tinggi sekitarnya sudah dipenuhi dengan massa hitam kepala manusia. Kakak Xiao,
Kamu harus bersembunyi di sudut jika perkelahian terjadi kemudian. Yafei melihat gelombang berwarna putih yang menyapu dari jauh sebelum memutar kepalanya saat dia mengingatkan Xiao Ding yang duduk di kursi roda. Apa gunanya bersembunyi di sudut saat itu? Selain itu, apakah Anda benar-benar berpikir saya benar-benar tipe orang yang terlalu lemah untuk bertarung? Xiao Ding tersenyum dan menggelengkan kepalanya pada niat baik Yafei. Dia segera mengangkat tangannya dan douki hijau kaya yang tidak biasa, yang dipenuhi dengan kehidupan, dengan cepat bangkit dan menutupi tinjunya. Hah, Anda telah maju ke Douling. Kapan ini terjadi? Hai Bodong di sampingnya langsung kaget ketika dia melihat aura yang tiba-tiba dilepaskan Xiao Ding dan dia bertanya dengan sedikit terkejut. Karena aku tidak bisa merasakan kakiku, aku hanya bisa diam-diam berlatih. Oleh karena itu, kemajuan saya cukup baik. Hanya saja saya biasanya tidak melepaskan douki saya sehingga semua orang tidak menyadarinya. Xiao Ding tersenyum ketika dia menjawab, adalah baik bahwa Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Jika situasinya berubah menjadi lebih buruk nanti, Anda dan Yafei harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Itu bukan keputusan yang bijaksana bagi kita semua untuk mati di sini. Jika itu masalahnya, bahkan jika klan primer sepenuhnya dimusnahkan, akan ada seseorang yang akan membalas dendam untuk kita di masa depan. Hai Bodong mengangguk ketika dia tiba-tiba berbisik. Xiao Ding dan Yafei terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Hai Bodong. Mereka hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresi sang pembuat menjadi benar-benar serius ketika dia berkata, mereka ada di sini. Kedua orang itu mengikuti suaranya dan mengangkat kepala. Mata mereka melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa beberapa bangunan di luar rumah besar ini dipenuhi oleh banyak sekali sosok manusia berjubah putih. Tangan mereka secara seragam memegang pedang panjang tajam yang memantulkan kilatan dingin dan dingin di bawah sinar matahari. Kilau tersebar di mansion, menyebabkan seseorang merasa dingin di seluruh tubuh seseorang. Kalian berdua harus memerintahkan interior rumah. Saya akan memimpin orang untuk memblokir orang-orang dari Mystic Cloud Sect. Hai Bodong berbicara kepada Yafei. Kakinya langsung menekan tanah dan tubuhnya melesat ke langit. Di belakangnya, Primer Tengsan buru-buru berteriak keras setelah melihat ini. Setelah itu banyak anggota klan kuat dari klan Premier mengikuti dengan cermat. Akhirnya, mereka melintas dan muncul di bagian luar mansion, berhadapan dengan unit besar Mystic Cloud Sect. Tubuh Hai Bodong ditangguhkan di udara, bahunya bergetar dan sepasang sayap es douki menjulur dari punggungnya. Kedua sayapnya dikepakkan untuk membuatnya tetap di udara. Kedua matanya berisi es ketika mereka melihat gelombang berwarna putih dari unit Mystic Cloud Sect besar. Douki yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Mengikuti aliran douki, aura megah menyelimuti langit dan tekanan yang tidak biasa menutupi radius 100 meter. Mengingat kekuatan kelas Dou Huang Hai Bodong, aura yang dia keluarkan tidak hanya menyebabkan keributan di dalam unit Mystic Cloud Sect yang besar tapi banyak pengamat di gedung-gedung tinggi di sekitarnya juga mengeluarkan gelombang seru. Menjadi salah satu dari sedikit elit Dou Huang yang dapat dihitung dengan jari seseorang dalam kekaisaran Jiama, reputasi Hai Bodong sekali lagi pulih ke tingkat yang mirip dengan puncaknya saat itu. Hai Bodong, jangan repot-repot melakukan perlawanan. Apakah Anda benar-benar berpikir untuk mengubah arus dengan kekuatan Anda sendiri? Jika kamu masuk akal, kamu harus dengan cepat menyerahkan sisa anggota klan Xiao. Dua tangisan tajam tiba-tiba meletus dari kota tepat ketika aura Hai Bodong melonjak. Segera, dua aura yang sebanding dengan yang sebelumnya tiba-tiba muncul. Suara angin yang deras dengan cepat mengikuti ketika dua aura ini muncul. Akhirnya, dua sinar cahaya menembus langit di depan banyak sekali tatapan, dan akhirnya muncul di udara di luar klan primer. Dua orang yang muncul juga memiliki penampilan yang lebih tua. Mereka mengenakan jubah putih dengan gambar awan. Dua aura kuat itu jelas dipancarkan oleh kedua orang ini. Dua tetua dari Mystic Cloud Sekte yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian
perhatian dari seluruh kota. Ini terutama ketika mereka merasakan perasaan menekan yang samar-samar dilepaskan dari dalam tubuh kedua orang ini. Beberapa kejutan melonjak di hati sejumlah orang. Kedua orang ini sebenarnya semua elit Dou Huangs. Sejak kapan dua Dou Huangs tambahan muncul di Misty Cloud Sect? Mata Hai Bodong fokus pada dua orang ini setelah penampilan mereka. Ini terutama ketika tatapannya menyapu wajah mereka berdua. Hatinya langsung sangat terkejut. Suara rendah dan dalam yang membawa ketidakpercayaan terdengar di langit. Yundu, Yunsa, bagaimana kalian berdua bisa maju ke kelas Dou Huang? Hihi, jangan bilang padaku bahwa hanya kamu yang bisa maju ke Dou Huang dan yang lainnya tidak bisa. Orang tua yang dipanggil Yunsa tertawa dingin ketika mendengar kata-kata Hai Bodong. Hai tua, dua orang tua ini paling banyak 4 bintang Dou Huang 3 tahun lalu. Bagaimana mereka bisa terobosan ke kelas Dou Huang dalam 3 tahun singkat? Seorang sosok manusia melintas ke arah sisi Hai Bodong. Itu Primer Tengsan. Pada saat ini, wajahnya juga dipenuhi dengan rasa tidak percaya ketika dia melihat dua orang di langit yang jauh. Ekspresi Hai Bodong suram. Dia menyipitkan matanya saat tatapannya menyapu Yundu dan Yunsa. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aura keduanya tidak benar. Meskipun aura mereka mungkin tampaknya telah mencapai kelas Dou Huang, napas mereka jauh lebih rendah daripada perasaan yang lembut dan alami dari seorang elit Dou Huang. Saya pikir Yunsan pasti menggunakan teknik rahasia yang aneh untuk secara paksa meningkatkan kekuatan mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Primer Tengsan buru-buru berbicara. Meskipun Yundu dan Yunsa bukan elit sejati Huang, seharusnya tidak sulit bagi salah satu dari mereka untuk menunda Hai Bodong. Orang yang tersisa jelas akan sangat sulit untuk berhenti mengingat kekuatannya. Selain itu, gitu para murid Misty Cloud Sekte di luar untuk melepaskan serangan. Kemungkinan para ahli dalam klan tidak akan bisa bertahan lama. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jangan bilang kita harus menyerah pada saat seperti itu. Hai Bodong mengerutkan kening dan dengan dingin ditegur. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membunuh salah satu dari mereka secepat mungkin. Setelah itu, saya akan membantu Anda membunuh orang lain. Selama dua pemimpin ini terbunuh, kita tidak perlu takut pada murid-murid Misty Cloud Sekte lainnya. Primer Tengsan tertawa getir. Mereka hanya bisa melakukan ini mengingat situasi saat ini. Namun, bahkan jika mereka dikalahkan hari ini, mereka akan dianggap dikalahkan secara terhormat di depan banyak orang. Hai Bodong, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah Anda akan menyerahkan orang-orang hari ini? Tatapan Yunsa gelap dan dingin ketika berteriak sambil melirik Hai Bodong dan Primer Tengsan, yang melayang di langit di atas mansion. Tindakan Sekte Awan Berkabut beberapa tahun ini benar-benar telah mempermalukan semua leluhurmu. Apakah lelaki tua itu, Yunsan, tidak takut kalau leluhurnya akan mengejarnya untuk menyelesaikannya? Hai Bodong tertawa dan diejek. Ekspresi Yunsa dan Yundu juga benar-benar tenggelam ketika mereka mendengar ini. Mereka berdua mengangkat tangan di depan tak terhitung banyaknya tatapan. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba mengayunkannya. Teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh juga bergema di langit saat tangan mereka jatuh. Murid-murid Misty Cloud Sect, dengarkan. Hari ini, kita akan memandikan klan primer dengan darah. Aura pedang yang padat dan dingin tiba-tiba melonjak dari semburan orang berwarna putih saat tangisan kedua orang itu terdengar. Itu menghapus matahari dan menutupi seluruh kota.